assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Alam Mei. Apa kabar anak-anak hebat? Nah, pada bab kali ini kita akan belajar bab 2 mengenai klasifikasi makhluk hidup. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak selanjutnya. Sebelum ke materi, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita harus bisa mendeskripsikan ciri makhluk hidup. Yang kedua, mengamati ciri makhluk hidup. Dan yang ketiga, membedakan ciri makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Makhluk hidup yang harus kita ketahui itu ada 3. Yang pertama manusia, kedua tumbuhan, dan yang ketiga adalah hewan. Nah, sekarang ibu mau bertanya dulu, mengapa makhluk hidup itu perlu dikelompokkan? Kalau misalkan semua sayuran dan buah-buahan tercampur rata seperti ini, apakah kita bisa dengan mudah mengelompokkannya? Coba bagaimana? Tentu saja kita akan kesulitan anak-anakku untuk mengelompokkan makhluk hidup jika semuanya tercampur. Nah, maka dari itu sayuran, buah-buahan harus dipisahkan. Kenapa? Dipisahkan itu atau dikelompokkan berdasarkan persamaannya untuk mempermudah kita mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Nah, kita akan ke materi selanjutnya, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada 8 anak-anakku ciri makhluk hidup itu. Yang pertama adalah bernapas. Ada yang bernapasnya dengan paru-paru, ada yang dengan insang, ada yang dengan trakea, dan ada juga yang menggunakan kulit. Kalau tumbuhan bagaimana? Nah, tumbuhan bernapas menggunakan stoma. Yang kedua adalah bergerak. Setiap makhluk hidup pasti bisa bergerak. Ada kupu-kupu bisa terbang, lebah juga bisa terbang, manusia bisa berjalan dengan kaki, burung pun bisa terbang. Di sini adalah contoh jerapah. Nah, jerapah ini mencari makanan dan mereka itu berlari dengan kakinya. Ciri yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Kita tidak mungkin langsung dilahirkan menjadi dewasa seperti ini. Dimulai dari dalam kandungan ibu menjadi zigot, kemudian embrio, kemudian lahir menjadi bayi, menjadi balita, menjadi anak-anak, remaja, hingga tumbuh menjadi dewasa. Ciri yang keempat adalah memerlukan nutrisi atau makan dan minum. Setiap makhluk di muka bumi ini yang bernyawa pasti harus makan dan minum. Nah, di sini apalagi kita sebagai seorang remaja, kita perlu makan dan minum dengan kebutuhan gizi yang tercukupi. Di sini kita bisa lihat contoh lainnya, ada hewan tupai lagi makan, kemudian ayam juga lagi mencari makan, dan tumbuhan pun memerlukan nutrisi, yaitu harus disiram maupun diberikan pupuk agar bisa tumbuh dengan subur. Jika mereka tidak makan dan minum, otomatis mereka akan mati. Nah, yang kelima adalah bereproduksi atau berkembang biak. Setiap makhluk hidup perlu melestarikan keturunannya dengan cara bereproduksi. Di sini salah satu contohnya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Selain itu ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya apa? Kucing dan sebagainya. Ciri makhluk hidup yang keenam adalah mengeluarkan zat sisa metabolisme atau ekskresi. Setiap makhluk hidup yang bernyawa pasti harus mengeluarkan zat sisa atau ekskresinya, baik pup, pip, maupun berkeringat hasil dari metabolisme tubuh. Ciri yang ketujuh adalah beradaptasi dengan lingkungan. Di sini seekor bunglon sedang menempel pada kayu, dan di sini kulitnya menyerupai kayu yang dihinggapinya agar terhindar dari serangan musuhnya. Yang kedelapan, yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Putri malu di sini contohnya ketika diberikan sentuhan akan menutup daunnya. Nah, di sini menandakan bahwa daun putri malu itu peka terhadap rangsang atau sentuhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas benda tak hidup. Benda tak hidup artinya benda yang tidak bernyawa.
yang artinya di sini tidak terdapat ciri-ciri makhluk hidup yang sudah Ibu jelaskan tadi. Contohnya ada apa aja sih yang penting untuk kehidupan? Ada air atau H2O, kemudian ada udara, ada bola maupun mobil. Nah, anak-anakku, apa sih yang dapat disimpulkan dari pembelajaran kita kali ini? Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup itu bertujuan untuk mempermudah kita mengenal, mempelajari, dan membandingkan makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup terdiri dari bernafas, bergerak, memerlukan nutrisi, tumbuh dan berkembang, bereproduksi, mengeluarkan zat sisa, beradaptasi terhadap lingkungan, dan peka terhadap rangsang. Kemudian yang terakhir, benda mati atau bukan makhluk hidup adalah benda yang tidak bernyawa dan terbentuk secara alamiah maupun dibuat oleh manusia. Alhamdulillah, pelajaran kali ini sudah selesai anak-anakku. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.